Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa membaca suratul Fatihah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Saya absen dulu. Yang pertama, Sofarina Al-Fafara. Hadir, Pak. Bilal Tafatahil Arzak. Hadir, Pak. Terus Nisrina Mumtaz. Hadir, Pak. Jihan Mutia Fatin. Hadir ya. Oke, sudah berangkat semua. Mari kita masuk ke pelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang mutafak atau yang disepakati oleh ulama itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Kita bahas satu-satu. Al-Quran itu apa? Ya, mungkin sudah pada tahu, tapi kita bahas lagi di sini. Menurut bahasa, kata Al-Quran adalah bentuk isim masdar dari qoro'a, yang berarti membaca, yaitu kata Quranan yang berarti yang dibaca. Kemudian hadis. Hadis apa? Hadis ialah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, dan cita-cita Nabi SAW. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi itu hadis, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, dan cita-cita. Terus yang ketiga ijma. Ijma dalam pengertian bahasa memiliki 2 arti. Yang pertama berupaya atau tekad terhadap sesuatu. Pengertian kedua sebagai kesepakatan. Ijma dalam istilah ahli usul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasul atas hukum syarat atau hukum syarat, terus yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya adalah ada suatu masalah tetapi hukumnya tidak ada di Al-Quran dan hadis, maka para mujtahid atau para ulama itu diskusi menemukan sebuah hukum untuk masalah tersebut. Itu. Terus qiyas. Qiyas menurut bahasa berarti menyamakan atau menganalogikan. Menganalogikan, membandingkan atau mengukur. Qiyas ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya, maksudnya tidak ada dasar dalam Al-Quran atau hadisnya, dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena persamaan ilat antara kedua kejadian peristiwa itu. Maksudnya adalah ketika ada suatu masalah, ada suatu persoalan, lalu hukumnya ini tidak ada dalam Al-Quran, hadis ataupun ijma. Akhirnya ini adalah hukumnya itu berdasarkan dengan peristiwa sebelumnya. Jadi seumpama di sebelumnya sudah ada peristiwa yang hampir mirip, nah itu hukumnya diikutkan ke peristiwa yang itu seperti biasa. Terus kemudian hukum Al-Quran, kita kembali ke hukum Al-Quran lagi. Yang pertama, Al-Quran itu secara garis besar ada 2. Ya, hukum dalam Al-Quran itu ada 2. Yang pertama adalah hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah itu apa? Hukum yang membahas tentang masalah sholat, terus puasa, zakat dan semuanya. Pokoknya hukum yang tentang berhubungan dengan Allah.
Kalau hukum muamalah ini hukum yang bersama dengan hukum tentang sekitar, maksudnya terhadap manusia lain, seperti hukum berdagang seperti apa, jual beli, terus hukum ya pokoknya itu. Terus yang kedua, kedudukan Al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang pertama dan yang paling utama dalam hukum Islam. Jadi sebelum ke hadis, ijma dan qiyas, yang pertama harus dicari dulu di Al-Quran atau ada atau tidak. Kemudian fungsi Al-Quran itu apa? Yang pertama sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Yang kedua sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang ketiga sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Yang keempat membimbing manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Yang kelima pelajaran dan penerang kehidupan. Terus hadis. Para ulama ahli ushul fikih menjadikan hadis untuk menentukan hukum Islam setelah tidak ditemukan keterangan dalam Al-Quran. Maksudnya ketika sebuah hukum sudah dicari di dalam Al-Quran, terus digoleki pertama sudah dicari dari surat Al-Fatihah sampai Anas, tapi hukumnya kok nggak ketemu, barulah lari ke hadis. Oleh karena itu para ulama sepakat menempatkan hadis sebagai sumber pokok ajaran setelah Al-Quran. Terus fungsi hadis itu apa? Ada dua, yaitu bayan takrir dan bayan isbat. Bayan takrir apa? Berfungsi untuk menguatkan atau menggarisbawahi maksud redaksi dari Al-Quran. Maksudnya ada ayat Al-Quran tapi redaksinya masih bingung, kalimatnya itu masih bingungi. Nah itu nanti ada hadis yang berfungsi untuk menguatkan atau menggarisbawahi. Terus bayan isbat, hadis berfungsi penentuan bulan berkenaan dengan kewajiban di bulan Ramadan. Jadi fungsi yang kedua itu sebagai penentuan kalender. Sama halnya ketika kemarin mau puasa kan ada melihat hilal. Ada yang cuma menghitung, yaitu berarti hisab dengan metode hisab, atau yang ru'yatul hilal. Semuanya boleh karena itu dianjurkan oleh Nabi melalui hadis. Terus ada bayan tafsir. Apa itu? Berfungsi menjelaskan atau memberikan keterangan atau menafsirkan redaksi Al-Quran. Jadi nek kalau kalimat sing nggone Al-Quran kurang jelas lah, nanti hadis menerangkan arti dari kalimat tersebut, kalimat di dalam Al-Quran. Terus bayan tasyrik, berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi seperti tadi fungsinya hadis. Ketika ada hukum yang di Al-Quran tidak ada, lari ke hadis. Terus kemudian ijma. Ijma itu tadi kan kesepakatan para ulama. Nah, rukun ijma itu ada 4. Yang pertama, tidak cukup ijma dikeluarkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaannya hanya seorang saja di suatu masa, karena kesepakatan dilakukan lebih dari satu orang, pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lain. Syarat ijma adalah ulamae akeh ora disulung siji tok. Jadi harus melalui diskusi terhadap ulama lain, harus disepakati oleh ulama lain apabila seorang mujtahid mempunyai suatu hukum. Terus adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syarak dalam suatu masalah dengan melihat negeri, jenis, dan kelompok mereka. Jadi seperti tadi harus ada kesepakatan. Yang ketiga, hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas, apakah dengan dalam bentuk perkataan, fatwa, atau perbuatan. Jadi kesepakatan ini dilihat dari orangnya yang memberikan memberikan hukum. Seumpamanya ada ulama A mau ngasih hukum tentang permasalahan A juga. Nah, dilihat dulu orang ini mempunyai pantas atau tidak orang ini memberikan hukum terhadap ini dari perbuatannya, perilakunya, dan perkataannya seperti apa. Terus kesepakatan itu terwujudkan atas hukum kepada semua para mujtahid
jika sebagian besar mereka sepakat, maka tidak membatalkan sepakatan yang banyak secara ijma. Sekalipun jumlah yang berbeda sedikit dan jumlah yang sepakat lebih banyak, maka tidak menjadikan sepakatan yang banyak itu hujjah syar'i yang pasti dan mengikat. Jadi seumpamanya diskusi ada 7 orang, ada 5 orang yang sepakat dengan ulama si A, tapi ada 2 orang yang sepakat dengan ulama si B. Nah, maka dua-duanya ini benar semua, tidak ada yang disalahkan. Kemudian, nah, kriteria sebagai seorang mujtahid atau ulama yang akan menetapkan hukum itu minimal memiliki pengetahuan dasar yang berkaitan dengan Al-Quran, Sunnah, masalah ijma sebelumnya, jadi ketetapan ijma sebelumnya, terus memiliki pengetahuan tentang usul fikih, dan yang kelima menguasai ilmu bahasa Arab. Terus macam-macam ijma ini ada 3. Yang pertama ditinjau dari segi terjadinya ijma syar'i, ditinjau dari segi terjadinya atau ijma syar'i, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan, seperti hukum masalah ini halal dan ini haram. Kemudian ditinjau dari segi keyakinan atau ijma qat'i, yaitu hukum yang dihasilkan ijma itu adalah sebagai dalil qat'i, diyakini benar terjadinya. Terus kemudian ditinjau dari pelaku ijtihad, selain ijma yang dilakukan seluruh umat, ada juga ijma yang dilakukan oleh sekelompok umat saja. Terus yang terakhir, kias. Nah, rukun kias itu ada 4. Yang pertama, asal atau pokok, yaitu apa yang terdapat dalam hukum nasnya. Kemudian far'u atau cabang, yaitu sesuatu yang belum terdapat nas hukumnya karena tidak terdapat dalil nas atau ijma yang menjelaskan hukumnya. Kemudian hukum al-asal, yaitu hukum syar'i yang terdapat dalam nas, dalam hukum asalnya, atau hukum syar'i yang ada dalam nas atau ijma yang terdapat dalam al-aslu. Kemudian ilat adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar kias yang dibangun atasnya. Macam-macam kias itu ada 3. Yang pertama kias aulawi, terus kias musawi, dan kias adna. Nah, berhubung waktunya sudah mau habis, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya tidak tentang pelajaran yang tadi sudah saya terangkan? Ayo, Mbak Jihan, Mbak Nina, Mas Hilal, dan Mbak Farin. Mas Hilal mau tanya? Enggak Pak. Siapa Pak. yang mau tanya? Saya mau nanya Pak. Oke, Mbak Farin mau tanya apa? Kan itu ya, kan kadang ada orang udah Al-Quran sama hadis, jangan percaya yang lain, jangan percaya ijma sama kias, itu gimana ya Pak? Nah, ini sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang istilahnya semuanya harus kembali pada Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang seperti itu biasanya bisa dikatakan sebagai sumpen atau sumbu pendek, gampang jengkelan, gampang gumunan, sitik-sitik haram, dikira oleh tahlilan, oleh haram bid'ah. Itu kurang tepat kalau menurut saya. Karena apa? Karena sumber hukum Islam yang disepakati para ulama terdahulu itu ada 4, bukan cuma 2, ada ijma dan kias. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, kalau menurut kita mempunyai kewajiban untuk mengingatkan. Kalau itu orang terdekat kita ingatkan. Kalau orang lain, ya dilihat dulu orangnya. Kalau diingatkan, kira-kira nesu apa enggak, marah atau enggak, tersinggung atau enggak. Kalau kira-kira orang itu tersinggung, mendingan biarkan dia menganut pemahaman yang seperti itu. Yang penting kita yang sudah tahu bahwa sumber hukum itu adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan kias, ya ikuti ini aja. Jangan sampai kita sedikit-sedikit haram neraka itu, wah parah, bahaya. Bener masih dari itu bahaya. Ada lagi yang mau tanya? Tidak. Sudah cukup ya.
karena waktunya sudah habis. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bareng. Alhamdulillah. Semoga Amin. pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.